Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-12. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami dan menerangi mata hati kami untuk memahami segala ketetapan-Mu, serta terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yosua 12 ayat 1-6. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel. Orang Israel menduduki negeri mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari Wadi Arnon sampai Gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan di bagian timur. Sihon, raja orang Amori, tinggal di Hesbon. Ia memerintah mulai dari Arur di tepi Wadi Arnon, tepatnya di pertengahan wadi itu, meliputi setengah Gilead sampai sungai Yabok, perbatasan daerah orang Amon, dan juga atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kinerot, dan sampai sebelah timur Laut Araba, Laut Asin itu, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng Pisga dan sekitarnya. Selanjutnya Og, raja Basan orang Refaim yang masih tersisa. Raja ini tinggal di Astarot dan Edrei. Ia memerintah atas Gunung Hermon, atas Salka dan seluruh Basan sampai wilayah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon raja Hesbon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Musa hamba Tuhan itu menyerahkan wilayah itu kepada orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Sahabat Scripture Union Indonesia, prestasi dan ambisi pribadi demi mencari nama seringkali menjadi jebakan bagi kita dalam mengikut Tuhan. Namun, Yesus pernah mengingatkan para murid bahwa siapa yang terbesar, ia harus menjadi pelayan. Musa, Yosua, dan hamba-hamba Tuhan yang lain telah memberikan teladan. Pasal 12 merupakan rangkuman dari bagian pertama dari kitab Yosua, daftar raja-raja yang ditaklukkan dan negeri yang mereka diami diberikan dalam paparan narasi pasal ini. Juga bangsa-bangsa yang ada di sebelah timur sungai Yordan maupun yang ada di bagian barat. Raja-raja dalam dunia timur dekat kuno seringkali membuat daftar panjang kota-kota yang telah mereka taklukkan dan bakar sebagai prestasi individu yang akan dilihat oleh penerusnya. Akan tetapi, daftar yang diberikan oleh Yosua tidak dilihat sebagai prestasi pribadi dari seorang pemimpin. Catatan Alkitab menunjukkan bahwa penaklukan itu dilakukan bersama-sama. Ayat pertama menuliskan, orang Israel menduduki. Kemudian Musa, hamba Tuhan itu, beserta orang Israel. Di ayat ke-7 disebutkan, Yosua dan orang Israel. Pasal ini menegaskan bahwa raja-raja Kanaan takluk di bawah kaki Israel semata-mata adalah karena kehendak Allah yang layak mereka percayai dan taati. Tak ada bangsa-bangsa Kanaan yang jahat sanggup berdiri di hadapan orang Israel. Sama seperti Musa, Yosua, dan orang Israel tidak mengambil kredit dari kemenangan-kemenangan itu. Begitu juga seharusnya kita sebagai umat Allah menyadari dan mengakui bahwa kemenangan-kemenangan kita dalam hidup ini bukan karena kekuatan kita. Segala pencapaian kita terjadi semata-mata karena anugerah Allah. Hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah mempercayainya dalam setiap aspek kehidupan kita dan menaati firman-Nya dengan sepenuh hati. Selain itu, hendaklah kita tidak berkompromi untuk melakukan dosa. Ketaatan lahir dari kepercayaan yang sepenuh hati kepada Allah yang kita kasihi dan sembah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hidup kami hanya untuk memuliakan-Mu.
Mampukanlah kami untuk menjalani setiap hari dengan niat dan tindakan yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Biarkan setiap perkataan dan perbuatan kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.